Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Suci dari kelompok 5 dengan NIM 2081965. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi penting atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya, sehingga kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Jadi dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat serta merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan penduduk domestik atau PDB. Dalam konteks ekonomi regional, ukuran yang digunakan adalah produk domestik regional bruto atau PDRB, yaitu jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan pergerakan yang menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah, di mana untuk mengetahui sejauh mana perekonomian terus membaik dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Kemudian yang B yaitu faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori-teori pertumbuhan, lajunya pertumbuhan ekonomi terutama ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Perkembangan penduduk. Perkembangan dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja, maka tenaga kerja akan semakin produktif. Sedangkan semakin banyak penduduk akan dapat meningkatkan potensi pasar domestiknya. Yang kedua yaitu perkembangan penanaman modal. Penanaman modal merupakan semua investasi baru yang berwujud tanah atau lahan, peralatan fiskal, dan sumber daya manusia atau human resource. Penanaman modal akan terjadi jika sebagian dari pendapatan sekarang ditabung dan kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa yang akan datang. Investasi harus juga disertai dengan investasi infrastruktur yang berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, dan fasilitas komunikasi demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi dapat menghemat tenaga kerja atau tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau modal yang sama. Hal ini dikarenakan perubahan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam produksi, karena perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas sumber daya manusia, modal, hingga aktivitas produksi lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Situloh. Saya akan menjelaskan mengenai korelasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu situasi di mana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan, terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik di antara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin.
Menurut Kuznets, pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut Tambunan, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan adalah hubungan yang kompleks dan kontroversial. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah prakondisi bagi pengurangan kemiskinan. Namun, ini tidaklah cukup. Berbagai studi telah mencoba menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang secara metodologi dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama berfokus pada hubungan antara kemiskinan, dan kedua fokus pada pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan. Menurut Andrian Pengabdian mengatakan sebelum pandemi COVID-19 terjadi pertumbuhan ekonomi nasional selama 10 tahun mengalami tren penurunan. B. Pertumbuhan ekonomi turun terus selama 10 tahun terakhir. C. Pertumbuhan ekonomi pada 2010 di K1 sebesar 6,77%. Tahun 2011 turun menjadi 6,17%. Tahun 2013 kembali turun menjadi 5,56%. Tahun 2014 menjadi 5,101%. Tahun 2015 turun menjadi 4,88%. Pada tahun 2016 naik menjadi 5,03%. 2017 kembali naik menjadi 5,7%. Sayangnya pada 2019 kembali turun menjadi 5,2%. Lalu pada tahun 2020 kembali turun menjadi 29,97%. Pandemi COVID-19 ini membuat proses pemulihan ekonomi nasional makin lama. Per kapita Indonesia mundur seperti tahun 2018. Secara pendapatan per kapita mundur ke tahun 2018. Kita kehilangan 2 tahun, namun tidak dalam ini inflasi. Pandemi COVID-19 ini membuat inflasi masih terjaga dengan baik. Hal ini diakibatkan menurunnya permintaan barang dari masyarakat. Sementara itu, polarisasi pendapatan juga terjadi antara masyarakat kelas bawah dan menengah. Angka kemiskinan meningkatkan seiring dengan menurun pendapatan masyarakat.